Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mengupdate aplikasi ujian CPT ya. Tampilannya seperti ini ya. Nanti SMK-nya bisa ditulis atau mungkin sekolahnya bisa ditulis logo ini juga bisa diganti ya. Eh, Pertama kita ke menu admin dulu ya. Nanti usernya ada admin, guru, pengawas atau proktor, kemudian siswa ya. Ada 4 role. Pertama buka dulu ya. Kita kenali dulu menu dashboard. Seperti ini ya dashboardnya. Dashboard. Kemudian ada pengguna ya. Kita bisa import pengguna. Ada templatenya. Nah, ada templatenya. Untuk templatenya nanti kita lihat cara isinya. Kemudian kita tinggal import aja ya. Data peserta ujian ya. Kalau mau kita apa itu export ke Excel bisa. Mau ganti password, eh, usernya itu bisa dilihat di sini. Kemudian kartu login ya. Nah, ini kartu loginnya di sini bisa ini nanti ganti logo. Kemudian sekolahnya, eh, dan ini kartunya ya. Saya cetak ya. Seperti apa tampilannya. Nah, ini seperti ini. Untuk kita bagikan dan kita print aja. Nanti udah bisa. Kemudian ini kartu login biasanya di dalam ujian-ujian CBT ya mesti ada kartu login. Usernya apa, maksudnya apa, itu pasti ada. Kemudian kelas, kita bisa menambahkan kelas di sini. Tahun pelajaran, biasanya di CBT yang lainnya mungkin nggak ada ya. Mata pelajaran, kita bisa lihat soal ya. Ya, satu eh, apel ya. Ini lengkap ada pembahasannya apa, itu juga ada. Soal bergambar itu ada. Ini kalau soal-soal matematika gimana? Kalau matematika nanti, kalau yang nggak bisa dikenali dalam apa itu simbol-simbol matematika itu dirubah ke gambar ya. Kita tinggal crop aja gambar, itu lebih gampang copy paste. Kemudian itu untuk mata pelajaran, kemudian ada bank soal. Kita bisa menambahkan soal. Template-nya ini ya, formatnya ini gampang seperti ini. Tulis soalnya, tempel gambar, pilihan A, B, C, D, E, answer ini jawaban. Gambar ini bisa di paste ya. Tidak perlu unggah satu persatu. Kalau biasanya kita unggah satu persatu diunggah. Ini template tinggal nanti masukkan sini proses selesai ya. Ini jadi soal ya nanti seperti itu. Kemudian untuk bank soalnya sudah. Kemudian semua ini add setting ujian ya. Setting ujian bisa di menu administrator atau mungkin di guru ya. Bisa. Ini kelebihannya di sini. Ya, ini tambah ini lama ujiannya apa, tahun pelajaran, bisa mulai selesainya kapan itu bisa, durasi, token ya, pelanggaran berapa kali, kesempatan ujian bisa beberapa kali. Eh, ini kelas-kelasnya yang mau buat ujian, tampil nilai, pulih kembali ya ini rekam, video, audio itu bisa. Centang pelanggaran. Pelanggaran ini lengkap ini.
Ya, kalau anak mau pindah aplikasi itu nanti akan ada pelanggaran, buka aplikasi lain ada pelanggaran, sehingga mengurangi kecurangan. Sehingga kita bisa mantau kalau hanya anak 40 itu aja bisa kita lihat hasil rekaman dia ngapain aja itu bisa bisa kita lacak dan terlihat. Ini untuk mengurangi anak-anak apalagi sekarang era AI ya. Mereka bisa mencari jawaban mungkin di Google, di aplikasi AI, sehingga bisa pindah. Nah, kalau dengan ini, itu akan kelihatan pelanggarannya. Kemudian buat ujian ya, misalkan contohnya ini. Ketika ujian, kita bisa monet video ya. Nah, nanti videonya akan di sini keluar. Siswanya yang ujian coba aja akan kelihatan. Kemudian ada di sini analisis soal, jawaban, itu ada. Kemudian ada tambahan e-learning ya, materi, kemudian tugas, itu ada di sini. Nah, tidak saya bahas satu persatu ya kayak gini bentuknya. Ya, lengkap ya, lengkap seperti itu. Ini update update untuk per 15 Agustus 2026 ya. Kemudian ada eh online cloud ya. Ini untuk yang di online kan. Kalau ini nggak bisa otomatis ya. Ini harus kita setting manual ya. Kita setting manual. Kalau nggak bisa otomatis, kita pakai eh, Cloudflare ya. Cloudflare kita tinggal online kan. Nanti ini bisa online. Ini peserta online, aktivitas siswa bisa kita lihat. Kemudian laporan. Laporan bisa kita lihat, rekap laporan. Ini ya, bisa kita Excel, PDF, cetak itu bisa. Kemudian administrasi ujian ya. Misalkan ujiannya apa, ruang satu ya. Kemudian identitas sekolah bisa ini kita atur di sini. Kita acaranya ya, seperti ini. Ya formal lah. Tinggal kita print aja. Kemudian untuk eh daftar hadir ya seperti ini. Yang sebelumnya belum ada ya. Ini tanggal Agustus sudah saya lengkapi dengan itu. Pengaturan, ya, pengaturan nama sekolah, kepala sekolah, itu ada di sini. Pengaturan ya. Ini database SQLite lokal ya. MySQL agak kalau datanya agak besar, MariaDB atau Postgres itu bisa mendukung support ini. Sehingga kemarin saya mencoba ya sekitar 300 siswa itu masih aman-aman aja. Padahal saya menggunakan eh, PC bukan server ya, PC biasa, RAM-nya cuma berapa ya? 8 mungkin. RAM-nya 8, terus kemudian eh, pakai core berapa ya? Yang lama kok ini eh, itu masih bisa bisa jalan ya, bisa jalan. Kemudian nanti masuk ada ya. Ini untuk administrasi. Coba kita ke login sebagai siswa ya. Nah, tampilannya sebagai siswa ini ada ganti password, e-learning, mau ujian ya. Misalkan ujian berapa kali itu, percobaan kelima, jadwal habis. Kita buka dulu ke admin, ke mau ujian ya. Saya buka.
Oke, kalau sudah dibuka, kembali ke siswa. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Oke, ini tampilannya. Nah, CPT. Tampilan CPT-nya seperti ini. Ini ada gambarnya. Hmm, Misalkan soal kedua ya. Ragu masih yang. Kalau soal pertama belum dijawab. Misalkan. Soal ketiga. Nah, jawabannya ini misalnya. Nah, ini. Saya demonstrasikan ujiannya. Saya jawab semuanya ya. Saya jawabnya ngawur ini. Yang penting dijawab ini dulu ya misalkan. Hmm, Ya benar salah. Ada soal benar salah bisa. Ini nomor 6 belum jawab. Nomor 2 tadi ragu ya. Oke. Udah saya jawab semuanya. Selesai ujian. Oke, terdapat ini nilainya. Nilainya 5, salahnya sekian. Terus ini nilainya. Nah, ini submit. Kita lihat. Oke. Nah, ini hasilnya kelihatan. Kalau mau ulangi lagi, bisa ulangi ujian lagi. Itu di menu siswa. Sekarang di pengawas ya. Pengawas. Oke. Menunya pengawas hanya ini ya. Ini ujiannya. Dia hanya bisa buka monitoring. Melihat aktivitas siswa. Hmm, Aktivitas siswa. Kemudian administrasi ini hanya. Oh ya, untuk ini ya berita acara. Nah, ini. Kalau mau berita acara ini mau cetak pengawas ya. Lengkap lah ini. Untuk ujian-ujian cara formal bisa. Untuk Bapak Ibu yang mungkin ngajar di kelas juga bisa. Bisa online, bisa pakai WiFi di sekolah, lokal pakai LAN itu juga bisa. Ini sederhana tapi sudah komplit ya. Tadi sekarang guru ya, guru. Oke. Hmm,
Guru. Ini ada mata pelajaran, bank soal, bisa nambahkan soal, ujian, e-learning, peserta online, aktivitas siswa, rekap nilai, administrasi ujian. Nah, ini ada di sini. Rekap nilai ya, bisa rekap setelah ujian itu. Ya, saya kira itu mungkin kalau ada yang berminat pesan dengan aplikasi ini bisa menghubungi saya di nomor WA saya 081 80 30 34 068 ya. Ada di YouTube saya atau mungkin di Instagram saya, chat inbox aja. Insya Allah saya tanggapi untuk yang berminat. Silakan. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.